Teman-teman, sebelum saya memulai tausiah saya, mari kita sama-sama bertasbih kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kehidupan kita, pastilah kita pernah mengalami yang namanya ujian. Pernah mengalami yang namanya penderitaan. Bahkan suatu hal yang menyakiti hati kita. Maka sebagian besar di antara kita, apabila Allah memberikan kita ujian, mulai teman-teman, pasti kita semua langsung ngeluh. Kenapa ya Allah buat aku kayak gini? Kenapa ya Allah turunkan ujian seberat ini? Padahal tanpa kita sadari, Allah memberikan kita ujian itu tanda Allah mencintai kita. Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita dan Allah ingin mengangkat derajat kita. Tanpa kita sadari, Allah memberikan kita ujian itu adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ujian itu ada dua jenisnya. Yang pertama, ujian kesusahan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Shadaqallahul azim. Di dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan, di dalam ayat ini menceritakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita, Allah memberitahukan bagaimana dulu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diuji. Manusia yang pertama diuji, manusia yang sekarang diuji, seluruhnya diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dalam kelaparan, kesusahan, kekurangan harta, jiwa, dan lain sebagainya. Ujian itu bertujuan agar bisa membedakan mana orang yang beriman dan mana orang yang tidak beriman. Mana orang yang taat kepada Allah dan mana orang yang bermaksiat. Lalu yang kedua, ujian kesenangan. Teman-teman, kalau masalah yang senang-senang mah, semuanya juga senang bahkan terlena. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya yang artinya, kami akan menguji dengan cobaan dan kesenangan sebagai cobaan. Maka teman-teman, apa sih yang harus kita lubukkan dalam hati kita apabila Allah memberikan ujian kepada kita? Ada dua caranya. Yang pertama, bersabar. Sabar atas kesusahan. Bahwa kita harus yakin Allah memberikan kita ujian itu karena apa? Karena Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita dan Allah ingin mengangkat derajat kita. Seperti di dalam kisah Nabi Ayub. Di mana di dalam kisah Nabi Ayub, Allah berikan cobaan yang begitu berat kepadanya. Mulai dari hewan ternaknya yang mati semua. Kemudian Allah turunkan bencana kepada keluarganya sehingga seluruh anaknya pun meninggal dunia. Tidak sampai di situ saja Allah uji. Kemudian Allah turunkan penyakit yang begitu ganas kepadanya sampai-sampai ia pun diusir oleh penduduk di desanya. Ketika itu, apakah Nabi Ayub ngeluh? Apakah Nabi Ayub putus asa? Apakah Nabi Ayub marah sama Allah? Tidak, ia tetap taat beribadah kepada Allah dan tetap sabar menghadapi ujian yang Allah berikan. Dari kisah tersebut,
kita bisa ambil hikmahnya. Kita bisa renungi sama-sama, kenapa ya kalau Allah berikan kita ujian yang tidak seberapa itu, pasti kita langsung ngeluh, kita langsung putus asa, kita langsung marah sama Allah. Terus kita bilang gini, kenapa ya Allah itu nggak adil, kenapa ya Allah itu jahat sama kita, seakan-akan Allah lah yang salah. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Padahal Allah telah katakan di dalam potongan ayat di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang artinya Allah tidak akan membebani manusia melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu yang kedua, sabar atas kesenangan yang telah Allah berikan kepada kita. Dengan bagaimana cara kita menggunakan nikmat yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu teman-teman, marilah kita angkat kedua telapak tangan kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kuatkan bahu kita agar senantiasa mampu melewati ujian yang Allah berikan kepada kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Teman-teman, ayo dong kita rayu Allah sama-sama. Ilahi ilas tulil firdausi wala aqwa ala naril jahimi. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.